Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Gunawan, saya dari Prodi Manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kebutuhan tenaga kerja. Matkul Manajemen Sumber Daya Manusia. Latar belakang. Suatu aset penting bagi suatu perusahaan yang tidak ternilai harganya adalah tenaga kerja. Tanpa adanya tenaga kerja, maka sebuah perusahaan tidak akan bisa melakukan semua aktivitas bisnisnya. Perubahan lingkungan membawa pengaruh yang besar terhadap kebutuhan tenaga kerja. Perubahan teknologi yang semakin canggih juga menjadi sebab utamanya, di mana perubahan dituntut mengikuti semua perkembangan yang ada. Program pelatihan dan pengembangan yang diberikan kepada para karyawan dan mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap penarikan karyawan-karyawan baru dan merupakan investasi jangka panjang bagi perusahaan untuk menghadapi beberapa tantangan yang ada, baik keusangan karyawan maupun perputaran tenaga kerja. Hal ini bisa dilihat dari perbedaan tingkat produktivitas karyawan yang mendapat pelatihan dan pengembangan dengan karyawan yang belum mendapat pelatihan dan pengembangan. Program pelatihan dan pengembangan tidak dapat dilakukan hanya sekali, tetapi harus berkesinambungan sesuai dengan perubahan dan tuntutan yang menyertainya. Kemajuan teknologi berarti semakin kompleks pula kegiatan operasional maupun masalah yang dihadapi oleh perusahaan dan karyawan sebagai pelaksananya. Perusahaan harus mampu mengantisipasi perubahan yang ada dengan memberikan program pelatihan dan pengembangan yang tepat kepada karyawannya. Pelaksanaan program pelatihan dan pengembangan karyawan memerlukan suatu evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan strategi evaluasi dan terfokus pada metode-metode evaluasi, pelatihan, dan pengembangan untuk lebih memastikan bahwa tujuan program tersebut sesuai rencana, yaitu pengembangan produktivitas kerja. Yang selanjutnya, pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah semua sumber daya manusia yang terlibat dalam sebuah pekerjaan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi, tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dalam operasional perusahaan, di samping faktor permodalan dan pemasaran. Banyak sekali perusahaan mengesampingkan justru faktor tenaga kerja. Pertimbangannya, tenaga kerja mudah didapatkan karena setiap orang dianggap membutuhkan pekerjaan, sehingga perusahaan terkadang mengabaikan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Akibatnya, banyak tenaga kerja yang bekerja tidak sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Jika perusahaan tidak mampu untuk mengelola dan memberdayakan tenaga kerja yang ada, maka hal tersebut dapat menghambat operasional perusahaan dan dampak terburuknya adalah kolapsnya perusahaan. Untuk itu, pemilihan tenaga kerja yang tepat menjadi sangat penting. Salah satu cara pemilihan tenaga kerja adalah rekrutmen dan seleksi. Perencanaan rekrutmen dan seleksi merupakan langkah penting dalam proses penjaringan calon karyawan yang potensial bagi perusahaan. Proses ini seringkali menimbulkan konsekuensi biaya yang tinggi. Oleh karena itu, cost effectiveness dari suatu program penjaringan harus dipertimbangkan secara seksama. B. Analisis tenaga kerja. Analisis tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu analisis beban kerja dan analisis tenaga kerja. Yang pertama yaitu analisis beban kerja atau workload analysis. Analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu. Atau dengan kata lain, analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan beberapa jumlah personalia dan beberapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang petugas.
Analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang dapat dilimpahkan kepada seorang pegawai, atau dapat pula dikemukakan bahwa analisis beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan dalam dibutuhkan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu singkat. Yang kedua yaitu analisis kebutuhan tenaga kerja. Analisis kebutuhan tenaga kerja adalah suatu proses penentuan kebutuhan tenaga kerja yang dipergunakan untuk dapat mempertahankan kontinuitas jalannya perusahaan secara normal. Sehingga pada dasarnya, selain jumlah karyawan telah ditentukan dengan mempergunakan analisa beban kerja, juga harus dipertimbangkan persediaan tenaga kerja maupun tingkat penentuan jumlah tenaga kerja berdasarkan workforce analysis. Yang selanjutnya yaitu C, perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja atau manpower planning adalah proses memperkirakan jumlah optimal orang yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek, tugas, atau tujuan dalam waktu tertentu. Perencanaan ini dimaksud agar perusahaan dapat terhindar dari kelangkaan sumber daya manusia pada saat dibutuhkan maupun kelebihan sumber daya manusia pada saat kurang dibutuhkan. Salah satu aspek program kerja adalah pengadaan tenaga kerja baru guna memperkuat tenaga kerja yang ada demi peningkatan kemampuan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasarannya. Tahapan perencanaan tenaga kerja. Yang pertama, yaitu penetapan tujuan manpower planning. Yang kedua, pemetaan SDM perusahaan. Yang ketiga, perhitungan kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat, penetapan rencana ketenaga kerjaan. Yang kelima, rekrutmen dan hiring. Yang keenam, menganalisis kesenjangan keterampilan. Yang ketujuh, pelatihan dan pengembangan. Dan yang terakhir, evaluasi. Strategi perencanaan tenaga kerja. Nah, di sini dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, menganalisis tujuan perusahaan. Sebelum mengenali potensi SDM, pentingnya untuk menganalisis tujuan perusahaan terlebih dahulu. Dengan menganalisis tujuan perusahaan, dengan mudah mengenali SDM seperti apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan. Analisis ini dilakukan untuk ditujukan kepada perusahaan secara detail. Semakin detail tujuan perusahaan, maka semakin mudah bagi Anda untuk mengenali dan menggali potensi SDM perusahaan nantinya. Yang kedua, yaitu mengenali SDM yang sudah ada. Langkah perencanaan tenaga kerja yang kedua adalah mengenali SDM yang sudah ada di perusahaan. Tujuannya tak lain adalah agar setiap SDM dalam perusahaan dapat berfungsi secara optimal. Langkah awal untuk bisa melakukan pemetaan sederhana seperti berapa jumlah total karyawan yang aktif, usia, hingga berapa banyak karyawan yang mendekati masa pensiun. Setelah itu bisa melakukan pemetaan potensi SDM perusahaan. Yang ketiga, yaitu prediksi supply dan demand. Agar perencanaan tenaga kerja bisa tepat sasaran, maka harus memahami dinamika SDM itu sendiri. Suatu harus tahu SDM seperti apa yang dibutuhkan perusahaan nanti
saat ini dan nanti, serta bagaimana cara untuk mendapatkan SDM yang sesuai dengan kriteria tersebut. Perusahaan bisa menggunakan beberapa pertimbangan seperti perkembangan teknologi dan situasi sosial politik atau eksternal, anggaran perusahaan dan prediksi penjualan perusahaan atau internal, hingga masalah workforce seperti pensiun dan pengunduran diri. Yang keempat yaitu merumuskan strategi dan melakukan monitoring rutin. Suatu perusahaan surplus harus merumuskan strategi yang lebih efisien. Bagi perusahaan, melakukan rekrutmen baru atau mengadakan training khusus buat karyawan setelah memunculkan strategi yang harus dijalankan, melakukanlah monitoring dan controlling secara rutin agar dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap strategi yang telah diimplementasikan. Yang selanjutnya yaitu metode atau cara menghitung kebutuhan tenaga kerja. Nah, di sini terdapat 9 metode atau cara menghitung kebutuhan tenaga kerja. Yang pertama, yaitu metode keputusan manajerial. Yang kedua, metode studi kerja. Yang ketiga, metode model matematika. Yang keempat, metode tren. Yang kelima, metode rasio. Yang keenam, metode Delphi. Yang ketujuh, metode analisis tenaga kerja. Yang kedelapan, metode kalkulator HR. Dan yang terakhir, metode anggaran. Nah, dari materi atau analisis kebutuhan kerja, kebutuhan tenaga kerja di atas, dapat disimpulkan yang pertama yaitu berdasarkan penjelasan lengkap di atas, bisa kita simpulkan bahwa analisis kebutuhan tenaga kerja adalah suatu cara untuk menetapkan kebutuhan akan personalia yang digunakan untuk mempertahankan kesinambungan norma suatu perusahaan. Yang kedua yaitu di dalam analisis kebutuhan tenaga kerja terdapat dua analisis, yaitu analisis beban kerja dan analisis kebutuhan tenaga kerja, yang masing-masing memiliki fungsi atau manfaat untuk melakukan proses penetapan jumlah jam karyawan yang dibutuhkan untuk merampungkan beban kerja dalam waktu tertentu dan untuk mengetahui tenaga kerja secara yang diperlukan. Ikut diperhitungkan juga tingkat absensi dan tingkat perputaran tenaga kerja. Yang ketiga, yaitu di dalam perencanaan tenaga kerja ini bertujuan untuk perusahaan dapat terhindar dari kelangkaan sumber daya manusia pada saat dibutuhkan maupun kelebihan sumber daya manusia pada saat kurang dibutuhkan. Sehingga mengantisipasi suatu perusahaan untuk menangani jika suatu perusahaan mengalami kelangkaan sumber daya manusia. Nah, sekian presentasi dari saya, Sahrul Gunawan, mengenai materi analisis kebutuhan tenaga kerja. Jika ada salah kata ataupun salah ucap, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.